Nah, kemudian ini juga penyelesaian sampah. Saya terus konsisten untuk mengajak teman-teman harus terlibat dalam penyelesaian sampah. Sampah ini sangat mengerikan sekali. Hidup kita bisa rusak kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan sampah ini. Jadi kalau memang kita misalnya jilbab kita masih banyak, ya hentikan dululah belanja jilbab. Jangan sampai karena kita beli jilbab, industri yang membuat ataupun produksi jilbab itu semakin memperburuk lingkungan kita, tapi kita ini yang membatasi sendiri. Kalau memang jilbabnya masih bagus, masih pekat warna hitamnya, gunakan itu aja. Jangan tujuan hidup untuk bergaya ya. Jangan hidup supaya kelihatan, oh saya jilbab saya selalu baru gitu. Kalau memang bisa digunakan itu berulang, gunakan itu aja. Supaya kita bisa mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan kita. Jadi sampah itu betul-betul, dan teman-teman mari sama-sama kita terlibat untuk penyelesaian masalah ini sampah. Jadi sangat sedikit sekali konten-konten. Coba sekarang teman-teman searching konten yang berkaitan penyelesaian masalah sampah di Kota Langsa, yang berkaitan dengan di Kota Langsa. Ada nggak? Coba buka YouTube-nya sekarang. Ada nggak anak muda yang ingin ataupun yang pernah membuat video yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sampah? Ada? Atau di Instagram juga boleh? Oke, ada berapa video? Pandawara bukan di Langsa ya? Ya, yang di Langsa ada nggak? Ada, Pak. Ada berapa? Satu. Yang lain yang lebih dari satu ada dapat? Ya, satu kan berarti masih kurang. Nah, sedangkan yang terlibat menggunakan sampah, maksudnya yang meninggalkan sisa makanan, sisa plastik, itu kan menjadi sampah sangat banyak. Nah, jadi kita tidak bisa mengelak bahwa kita ini semua bisa menggunakan sampah setiap harinya. Nanti teman-teman bisa beli nasi gurih di depan, orang jualan nasi gurih kan membuat plastik. Jadi tidak mau kita itu pasti produksi sampah. Dan sekarang teman-teman sudah meriset langsung melalui kanal YouTube bahwa memang video yang berkaitan pencegahan pencemaran melalui sampah ini kan sangat sedikit, satu malah. Jadi teman-teman itu harus terpanggil, harus ada niat untuk membuat video supaya sampah itu teratasi. Jadi jangan sampai teman-teman mendiamkan persoalan sampah ini. Hari ini kita boleh mungkin tidak terlalu berdampak, tapi ke depannya seperti apa generasi kita kalau memang masalah ini tidak kita selesaikan. Begitu ya, kalau ada teman-teman kita yang suka buang sampah sembarangan, tegur aja, nasihati aja. Gitu ya, jadi jangan dibiarkan. Harus ada pembeda lah antara kita yang sudah kuliah dengan orang yang memang hanya sebatas kuliah aja, atau bahkan harus ada pembeda dengan orang yang tidak kuliah sama sekali. Jadi ilmu yang kita gunakan itu harus betul-betul bisa kita gunakan, karena prinsipnya kembali tadi, orang yang belajar itu kan orang yang berubah. Berarti kalau kita tidak berubah berarti kita belum belajar. Nah teman-teman, kemudian kita juga harus bisa memahami bagaimana orang zaman dulu, kearifan lokal itu bisa mengatasi permasalahan sampah. Jadi kira-kira orang dulu seperti apa? Nah, salah satunya kan orang dulu itu cinta menghormati lingkungannya. Kemudian tidak menebang sampah sembarangan. Kalau ada sampah itu tidak mayoritas digunakan yang bersumber dari bahan plastik. Tapi mereka menanam sendiri kebutuhan pokok mereka, sisa daripada misalnya mereka butuh daun ubi, mereka nanam sendiri daun ubi. Jadi sisa-sisa daun ubi itu ya dibuang aja di kebun mereka, atau mereka menggali lubang, ditanam aja, dilempar aja ke dalam lubang itu. Nah ketika daun ubi itu mengurai menjadi tanah, tanah itu dibawa ke kebun menjadi pupuk. Jadi etika-etika seperti itulah yang kita angkat kembali, kita siarkan melalui video kita sehingga sampah ini bisa teratasi. Kalau memang kita mau beli minuman, beli jus, kalau memang bisa bawa tumbler sendiri, dimasukin jusnya 5.000 itu ke dalam tumbler kita. Begitu ya teman-teman. Kalau memang kita mau beli ikan, ya kita bawa kantong sendiri atau bawa tupperware sendiri, beli ikan masukkan ke situ, itu kan juga bisa mengurangi sampah. Jangan peduli Pak 1 lawan 1 juta orang, ya kita setidaknya, pernah nggak teman-teman ingat ketika Nabi kita dibakar, kan burung itu diejek ya ketika menyiram api yang sangat besar. Setidaknya kita itu tahu kita itu berpihak kemana. Nah walaupun tidak bisa mengubah
dunia ini, tapi kita tahu posisi kita itu di mana. Apakah di bagian banyak 1 juta yang membuang sampah atau di bagian sendiri yang tidak membuang sampah atau tidak menggunakan plastik. Begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi ayo sama-sama, teman-teman kan masih muda, masih punya kesempatan banyak. Tunjukkan karya-karya teman-teman itu, karya-karya yang hebat. Kita harus bisa harus ada tokoh anak muda dari Kota Langsa ini, bahwa memang betul-betul peduli terhadap lingkungan kita, terhadap sampah kita. Buat kelompok-kelompok kecil, buat diskusi kecil, memang capek, memang menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Nah, itulah makna daripada hidup tadi. Jadi kalau hanya sebatas kuliah dapat IPK tinggi, saya kira juga sia-sia. Banyak orang sukses sekarang bukan hanya mengandalkan IPK ya, tapi mengandalkan karyanya, apa yang sudah dilakukan. Saya kira 2 hal tadi sangat penting teman-teman, penyelesaian sampah dan kemudian gemar berolahraga. Teman-teman juga kalau bisa setiap sore itu ya ke lapangan Merdeka atau ke lapangan Unsam, lari-lari kecil supaya badan kita itu sehat dan kita bisa panjang umur ya. Apalagi teman-teman cerdas, jadi harus punya tubuh yang sehat. Jadi sangat sayang teman-teman cerdas tapi tubuhnya sakit, sering dirawat rumah sakit karena tidak gemar berolahraga. Jangan sampai orang-orang hebat ini cepat wafat ya, karena tidak suka berolahraga. Bayangkan anak kita sangat membutuhkan kita nanti, tapi kita sakit-sakitan. Nah, jangan menumpuk. Itu ya, teman-teman, ada pertanyaan? Cukup ya, sampai ketemu nanti Kamis depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.